Shalom, 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 saudara. Selamat pagi menjelang subuh. Pada pagi hari ini kita belajar lagi ya bersama Tuhan, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati bersama Tuhan Yesus. Kita bisa, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini suatu hal yang indah bahwa Tuhan mengajarkan kita lebih dalam lagi untuk mengenal kasih Tuhan, dan kita hidup bersama Dia dalam tuntunannya, dalam tuntunan Roh Kudus, kebenaran, sukacita, damai sejahtera yang menuntun kehidupan kita sepanjang hari, setiap saat, sehingga kita dapat merenungkan dan berjalan hati-hati sesuai yang difirmankan Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan berhasil dan beruntung, kata Tuhan. Haleluya. Puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan ingin mengajarkan tentang perintah-perintahnya. Ya, apa perintah-perintah Tuhan? Yang salah satunya adalah hidup di dalam kasih, yaitu perintah-perintah Tuhan yang sederhana, ya, yang sudah kita dengar dari semula. Kenapa kita harus hidup di dalam kasih? Ya, nanti kita belajar lebih dalam lagi apa yang dikatakan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah kuasa firman-Mu terus bekerja bagi kami, membawa kami, menuntun kami lebih dekat lagi kepadamu, sesuai yang Kau firmankan, dan menjadi rema atas tubuh-tubuh kami sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang terikat menjadi satu dengan untuk kemuliaan Engkau sebagai kepala kami. Biarlah pandangan-Mu, pikiran-Mu, pendengaran-Mu, perkataan-Mu sendiri yang mengalir atas setiap kehidupan kami melalui firman-firman-Mu ini, untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan apa yang Kau mau dalam setiap kehidupan kami, karena kami umat yang sudah Engkau pilih menjadi umat pilihan Allah, untuk memberitakan kasih dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami, untuk bermanfaat bagi sesama. Karena pada saat kami bermanfaat bagi sesama, disitulah cara kerja Tuhan bekerja atas umatnya, dan kembali kepada Dia untuk hidup benar dan mengalami sukacita, damai sejahtera di dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom saudara, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan ingin mengajarkan kita di dalam 2 Yohanes 1 ayat 6 ya. Bisa dibaca sendiri aja ayatnya, yaitu apa yang diinginkan Tuhan di dalam kasih, yaitu untuk kita melakukan perintah-perintahnya. Nah, Tuhan ingin kita melakukan perintah-perintahnya. Apa perintahnya? Yaitu hiduplah di dalam kasih. Kasih yang seperti apa, saudara? Bisa dilihat sendiri nanti di Alkitab. Kasih itu apa? Yaitu ya, kasih itu sukacita, kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak menutupi segala sesuatu, kasih itu selalu melayani, ya saudara. Seperti Tuhan Yesus ajarkan bahwa di dalam hidupnya di dunia ini Dia hanya melayani ciptaannya. Nah, kita sebagai ciptaan Tuhan, sudah saatnya kita ini memiliki teladan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Maka kita juga harus melayani sesama manusia seperti diri kita sendiri, seperti yang dikatakan dalam Matius 22 ayat 39 ya. Intinya seperti itu saudara. Di dalam 1 Yohanes juga dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi kalau kita hidup di dalam kasih, berarti kita hidup di dalam Allah ya. Makanya Allah itu adalah kasih. Jadi kalau kita hidup di dalam kasih dan perintah, kita harus melakukan perintah-perintahnya. Ya, nanti dibaca aja ayatnya, akan saya sertakan di layar kaca nanti. 2 Yohanes ya, 2 Yohanes 1 ayat 6 ya. Pada pagi hari ini sungguh luar biasa ya. Tuhan mengatakan kita harus menjadi pelaku, melakukan perintah-perintahnya. Makanya di One Way Ministry ini sejak awal sudah dikatakan banyak ya, semboyan-semboyannya One Way Ministry itu hati yang gembira, obat yang manjur, ya toh, bersama Tuhan Yesus kita bisa, ya toh. Terus kemudian pelaku firman, ya toh, cinta Tuhan Yesus jadilah teladan. Jadi lakukanlah segala sesuatu itu karena cinta, saudara, bukan karena kewajiban ya. Kalau kita ingin melakukan segala sesuatu berdasarkan cinta, itu dasarnya dari apa? Karena memiliki kasih, saudara. Karena memiliki belas kasihanlah, karena memiliki kasih terhadap sesama, terhadap sesama ciptaan Allah. Jadi kita kalau melihat orang-orang yang berbuat dosa,
orang-orang yang belum mengenal Allah, itu kita merasa bahwa aduh gimana gitu ya, itu rasa belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Ya kita harus menyelamatkan mereka juga supaya mereka mengenal kasih Tuhan gitu ya. Kalau kita menegur gak bisa, ya sudah, serahkan saja sama Tuhan ya. Makanya kalau segala sesuatu kita menegur seseorang atau berbicara masalah firman Tuhan atau keimanan seseorang, itu kan sensitif saudara. Itu kan keimanan itu pribadi lepas pribadi. Makanya kalau di Muslim itu diajarkan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi ya uruslah diri kita sendiri masing-masing lah. Gak usah ngurusi urusan kepercayaan orang lain lah gitu. Tetapi kalau Tuhan di dalam kekristenan tidak begitu. Kita nggak perlu mengurusi orang lain, tetapi kita perlu mendoakan mereka ya. Kalau mereka belum di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya kita harus mendoakan supaya mereka mengenal kasih Tuhan, mendapat hikmat, dapat hidayah, dapat anugerah dari Tuhan, dapat kasih karunia dari Tuhan seperti kita ya, yang sudah dipilih oleh Tuhan dan kita mendapat kasih karunia. Ya terserah mereka, kalau nggak mau didoakan ya kita nggak usah ngomong lah. Maksud mau doakan orang aja ngomong-ngomong, ya nggak usah ya. Kita berdoa aja sendiri biar gini loh saudara. Kenapa kita harus berdoa sama Tuhan? Nah itu intinya ya. Kenapa kita harus berdoa sama Tuhan? Karena supaya kita itu bisa hidup di dalam kasih gitu loh. Kenapa kita bisa harus berdoa sama Tuhan? Karena kita ini ciptaan Allah saudara. Ciptaan itu tidak mampu melakukan segala sesuatu apapun tanpa tuntunan Roh Kudus, tanpa tuntunan Allah. Seperti yang season kemarin ya toh, di 103 itu. Jadi kita nggak mampu melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan Roh Kudus saudara. Begitu. Jadi intinya kalau kita mau bisa melakukan menjadi pelaku firman dan bermanfaat bagi orang banyak, ya biarlah Roh Kudus yang bekerja atas diri kita. Makanya kita nanti berdoa syafaat pun dalam tuntunan Roh Kudus, dalam berdoa pun dalam tuntunan Roh Kudus. Kadang kalau kita menggunakan doa secara pribadi, ya hawa nafsu tok yang keluar ya. Galatia 5 ayat 19 yang keluar hawa nafsu ya toh, kepuasan daging ya toh, keinginan daging ya gitu. Nggak ada yang memperhatikan orang-orang yang berdosa itu, boben mereka mati ya susahnya dewe gitu. Tetapi Tuhan kan nggak begitu saudara. Hidup Tuhan adalah untuk memberikan nyawanya bagi ciptaannya yang melakukan dosa, supaya dosa mereka bisa diampuni dan mereka diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah kembali untuk menjadi ahli waris kerajaan surga dan memerintah 1000 tahun damai bersama Tuhan. Begitu loh saudara. Ya memang kerjaan kita itu nggak semudah yang kita bayangkan, tetapi kalau di dalam Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus itu pasti semuanya jadi mudah, karena nothing impossible gitu loh. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil gitu loh. Semuanya Tuhan yang kerjakan, semua Tuhan yang lakukan. Kita tinggal berdoa saja dengan beriman kepada Tuhan, dan Tuhan yang lakukan, Tuhan yang kerjakan, Tuhan yang mengayomi kita, Tuhan yang menolong kita segala sesuatu. Jadi semuanya bukan hasil usaha kita, tetapi itu pemberian, itu oleh Roh Tuhan, kata Tuhan. Ya, seperti season sebelumnya yaitu Zakaria 4 ayat 6 ya. Yang kemarin yaitu tentang bersama Tuhan Yesus kita bisa. Makanya ayo saudara bangkit dan bergerak maju bersama Tuhan. Kasihnya itu kenapa harus hidup di dalam kasih? Ya supaya kebenaran Allah itu memerintah atas setiap kehidupan kita, dan kasih Allah itu bisa tersampaikan oleh orang lain ya. Kenapa kita harus berdoa? Nah gini saudara, pada saat Tuhan itu kan yang menciptakan kita. Jadi kalau kita minta tolong sama Tuhan, Dia bisa yang melakukan. Makanya kita minta tolong, ya Tuhan, ini bebanku tak serahkan ke kamu ya. Diserahkan itu sudah pindah tangan saudara. Sudah nggak boleh kita minta lagi. Kalau podo megangnya ya namanya itu kita nggak berserah ke Tuhan. Itu namanya eyel-eyelan sama Tuhan, masihan gitu loh. Tidak percaya bahwa Tuhan mampu. Kayak seorang kaisar itu loh. Ya Tuhan, anakku sakit di rumah, dan aku percaya di tempat ini pun kalau Tuhan katakan pasti anakku sembuh. Karena ya istilahnya kan kita ini pelayan, jadi disuruh apapun ya pasti mau gitu ya. Jadi
keimanan yang luar biasa ya, tanpa harus dikunjungi, tetapi kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang lakukan dan dia bisa hadir di mana saja. Dan saat ini jikalau ekonomimu mengalami keterpurukan, Tuhan pulihkan ya. Jikalau engkau bersakit penyakit, saat ini Tuhan sembuhkan. Tinggal kamu percaya saja, imani saja apa yang sudah Allah katakan saat ini, bahwa Allah sudah sembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Oleh biru darah Yesus engkau sudah disembuhkan, dan oleh dalam nama Yesus bahwa engkau sudah dicukupkan segala kebutuhanmu. Dan saat ini engkau lepas dari pencobaan, dan hidupmu tidak di dalam kedagingan lagi, tetapi Galatia 5 ayat 22-24 mengalir saat ini bagimu. Dan engkau mengalami kasih Tuhan, dan perintah-perintah kasih Allah ini melimpah atas hidupmu, dan engkau bisa menjadi berkat bagi sesamamu, dan engkau berkenan di hadapan Tuhan karena hidupmu sekarang, tubuhmu sudah kamu persembahkan sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Ya, itulah perintah-perintah Tuhan, yaitu supaya kita hidup di dalam kasih, yaitu yang sudah dari lama, yang telah dari lama, yang sudah dari lama kita dengar, dan itu harus kita lakukan gitu ya saudara. Sudah kita dengar dari semula, dari mulanya, dari awal-awalnya itu kita dengar bahwa Allah itu kasih dan kita harus hidup di dalam kasih. Begitu intinya saudara. Ya, ayo bangkit laskar-laskar kasih Allah, bagikan cinta kasihmu ya. Kalau melihat orang-orang berdosa belum di dalam Tuhan dan perbuatannya masih kurang berkenan di dalam Tuhan, bawa doa syafaat. Pada saat doa subuh, doa pagi-pagi begini, syafaatlah kepada Tuhan. Lebih banyak syafaat saudara daripada minta-minta. Cuma minta-minta itu gak usah minta-minta, Allah sudah mengerti kok. Wong kita ini ciptaannya, gak mungkin dikelelerno saudara, dikapir kira mungkin, karena Allah itu luar biasa. Allah yang menciptakan, gila mosok orang tua mempunyai anak tidak bertanggung jawab? Ya gak mungkin lah orang tua. Wong bapak yang jahat aja ngerti memberi yang terbaik bagi anaknya, apalagi Tuhan Yesus ya, Allah kita yang luar biasa ya, pasti memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, bagi domba-dombanya, supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan dan semakin menyenangkan Tuhan. Ayo menjalankan perintah Tuhan yang dari semula Tuhan sudah katakan. Kalau lebih komplitnya ya Matius 22 ayat 37-39 itu saudara, yang harus kita jalankan, harus kita lakukan supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya yakin pemulihan kasih Allah terjadi atas rumah tangga di dalam nama Tuhan. Yang rumah tangganya pecah saat ini di dalam nama Yesus diutuhkan kembali dalam ikatan tali kasih Tuhan, mengalir saat ini di dalam nama Yesus. Engkau bekerja, dan orang-orang yang mengalami kasih yang sudah putus dengan orang tua dan anak, orang tua dengan saudara, orang tua dengan ibu, orang tua dengan ayah, atau saudara antar saudara, kasihnya mulai pudar saat ini di dalam nama Yesus. Mengalir kasih Allah memberkati hidupmu dan hidupmu dipulihkan. Dan saat ini juga roh Allah bekerja, roh Allah bekerja, roh Allah bekerja menaungi kehidupan kita. Kita semakin cinta Tuhan Yesus dan mengasihi Allah. Kami yakin dan percaya subscriber, yaitu viewer, demikian juga XL, sarana media YouTube dan lain-lainnya, demikian InShot Video Editing, semua orang yang tergabung dalam wadah-wadah ini, semua engkau berkati di dalam nama Yesus. Kasih dan berkat-Mu melimpah atas mereka semuanya. Dan kami yakin tetangga-tetangga kami engkau berkati, kelurahan kami engkau berkati, kecamatan kami engkau berkati, kabupaten engkau berkati, kota Madya engkau berkati, provinsi engkau berkati, juga Indonesia engkau berkati, tetangga Malaysia engkau berkati, dan negara-negara yang lain engkau berkati juga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yakin Indonesia pulihkan dalam kesatuan Bhinneka Tunggal Ika di dalam nama Yesus. Pulihkan Indonesia menjadi negara yang berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu, dan menjadi trade center kebangunan rohani yang luar biasa untuk dunia. Indonesia dipakai Tuhan untuk mencelikkan mata rohani mereka bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang memberikan hidup dan kehidupannya untuk ciptaannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam kasih dan anugerah kami terima dengan berkat-Mu yang luar biasa.
pada pagi hari ini. Biarlah kuasa firman-Mu terus melawat kami dengan kasih-kasih Allah yang sungguh luar biasa. Dan kami yakin dan percaya pada pagi hari ini Tuhan, Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Terima di bumi seperti di surga. Terima di bumi seperti di surga. Terima di bumi seperti di surga. Kesembuhan ekonomi, kesembuhan penyakit, kesembuhan akar kepahitan, kesembuhan segala masalah-masalah kehidupan kita dipulihkan, hubungan dipulihkan kembali, kasih Allah melimpah, kasih Allah mengalir, kasih Allah mengalir. Perintah-perintah Allah tentang kasih ini melimpah atas setiap pendengar firman-Mu di tempat ini. Dan kami yakin jemaat-Mu di channel ini semakin Kau jamah, makin Kau bentuk, semakin mengasihi Kau lebih dalam lagi di dalam anugerah dan kasih-Mu. Cukupkanlah makanan kami secukupnya Tuhan pada pagi hari, pada malam hari ini menjelang pagi ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam kasih dan anugerah-Mu kami sudah orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau, hidup di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Dan kami umat-Mu yang berkemenangan dan bermanfaat bagi sesama, mengasihi sesama seperti diri kami sendiri, bukti bahwa kami mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Haleluya, amin. Shalom saudara, sampai ketemu lagi pada session-session berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.